melakukan aplikasi dan hasilnya seperti ini ya lur. Ini hasilnya, dan di sini nggak ada yang namanya keriting, di bagian-bagian grafis pun aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Image gak perlu dijaga lur. Oke, ini adalah hasil dari Clearcoat 4010 yang kita aplikasikan kemarin. Lalu di sini kita pengen buat grafis ya, grafis ataupun airbrush tapi yang simple. Mas, kenapa kok nggak langsung dibikin aja di atas cat? Kenapa harus di clear dulu? Nah, jadi gini ya lur ya. Karena untuk pembuatan grafis dan cat yang saya gunakan ini jenisnya polyurethane atau biasa yang disebut di Amerika sana itu biasanya PU gitu. Karena kalau cat yang jenisnya PU atau polyurethane kita diamkan terlalu lama, pembuatan grafisnya misalnya terlalu lama, itu ketika kita aplikasikan Clearcoat nanti catnya sudah terlanjur kering yang terlalu lama, maka clear jangka panjangnya tidak bisa merekat dengan sempurna di atas cat. Seperti video yang pernah saya bahas. Jadi video kiriman dari teman kita yang ngecat pakai jenis PU, terus didiamkan selama kurang lebih itu 8 jam lalu di clear, ternyata jangka panjangnya Clearcoatnya itu bisa dikupasin seperti stiker. Nah, untuk langkah seperti yang saya lakukan ini biasanya sudah sering dilakukan oleh pemain-pemain airbrush, pemain glitteran, terus misalnya cat candy di atasnya ada airbrush, itu harus dikunci dulu dengan Clearcoat. Karena kalau cat candy kita langsung timpa dengan warna berikutnya biasanya itu neresep. Terus kalau glitter kita nggak kunci dulu dengan clear, biasanya glitter itu kan kasar. Nah, jadi harus ditutup dulu dengan Clearcoat. Dan terus untuk sesi pengamplasan di sini saya pakai mode dry sanding menggunakan sanding orbital. Terus untuk amplas yang saya pakai itu dari Kovac. Sini tadi saya mengamplas itu menggunakan grid mulai dari 800 saya naikkan ke 1000. Jadi di sini untuk pengamplasan tetap saya menggunakan dry sanding ya. Jadi nggak melibatkan air. Misalnya kalau teman-teman nggak punya yang mode dry sanding, bisa pakai wet sanding, itu nggak jadi masalah. Oke. Terus hal apa lagi yang perlu kita perhatikan bahwasanya kalau ketika kita pengen melakukan hal seperti ini, bahwasanya hal pertama yang harus kita perhatikan itu di thickness awal daripada pengekliran kita yang awal ini itu harus diperhatikan. Thickness itu apa mas? Thickness itu ketebalan. Jadi ketebalan Clearcoat yang akan kita aplikasikan grafis berikutnya, ataupun teman-teman kalau pengen sesi flowcoat itu hal yang pertama perlu diperhatikan itu thickness awal, pengekliran awal. Jadi teman-teman jangan sampai cuma sekedar ngeclear doang. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan ketebalannya. Ketika melakukan sesi pengamplasan, hati itu lebih nyaman dan tidak khawatir yang namanya jebol sampai ke base coat gitu ya. Jadi teman-teman yang kemarin tanya-tanya, mas saya kok setiap melakukan flowcoat sering terjadi keriting. Ternyata setelah saya kulik ternyata beliau itu masih ada ya yang namanya pakai spray gun 0,8. Jadi spray gun 0,8 itu untuk mendapatkan build film atau thickness atau ketebalan itu mungkin butuh beberapa lapis, berlapis-lapis mungkin ya, untuk mendapatkan ketebalan yang ideal. Nah, setelah pembuatan grafis tadi yang saya cuplikkan sedikit saja ya, untuk pembuatan grafis ini saya rasa ya grafis simple aja sih, nggak perlu saya tutorkan. Jadi setelah pembuatan grafis di sini kita langsung naikkan ke Clearcoat lagi. Nah, Clearcoat yang saya pakai dari yang 4010 tadi, yang kemarin yang masih polosan. Terus di sini kita naikkan untuk di 2010 dari auto glue juga, dan ini nggak jadi masalah ya, walaupun tidak sama tipe mixing rasionya ataupun tipe clearnya, itu nggak jadi masalah. Mau teman-teman pakai misalnya dari awal pakai brand A, terus kedua pakai brand B, itu nggak jadi masalah. Dan teman-teman siapa yang ngasih tahu bahwasanya harus satu jenis, itu nggak ada ya. Jadi hal-hal seperti itu yang sifatnya membodohi ataupun sifatnya apa ya, asal-asalan, ya ditinggal aja. Ya kalau perlu konten-konten kayak gitu ditenggelamkan aja, nggak usah dilihat sih. Gitu.
sifatnya itu kayak semacam hiburan kali ya. Oke, untuk mixing rasio di sini saya pakai 2:1, untuk thinnernya saya pakai di bawah 10%, di bawah 10% aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kenapa Mas harus di-clear lagi? Ya memang harus di-clear lagi karena setelah pembuatan grafis ini itu kita kunci lagi untuk di bagian grafisnya. Nah, setelah kita nanti pengaplikasian untuk di bagian yang setelah kita grafis ini, nanti kita akan amplas lagi untuk mendapatkan atau untuk meratakan grafis yang kita buat. Karena kalau kita nggak ratakan, nanti grafis itu ketika kita raba itu nggak semulus paha janda 1 bulan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau grafisnya itu diraba lurus, diraba halus, itu ya memang prosesnya itu agak sedikit panjang gitu ya. Jadi di clear, diamplas, di clear, diamplas, nah seperti itu. Kalau misalnya main poles Mas, jadi gini, kalau misalnya main poles nih ya, kalau antara tumpukan cat yang baru dengan cat yang lama itu misalnya selisihnya agak tinggi, itu biasanya nggak bisa lurus semaksimal mungkin. Misalnya dikikis sampai lapisan clear coatnya sampai tipis, nanti malah kalau dipoles itu rawan jebol. Dan lapisan clear coat yang tipis nanti itu juga akan mempengaruhi drop kinclong pada clear coat gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengennya maksimal ya yang ngalah untuk diprosesnya. Oke. Untuk di sini tadi kita melakukan clear coat, terus di bagian grafis juga kita kasih sedikit over untuk lapisannya supaya kita sesi pengamplasan itu cepat mendapatkan hasil yang lurus gitu ya. Jadi kalau diamplas itu dia nggak rawan jebol di bagian yang ada grafisnya. Oke. Untuk pengekliran di sini nanti setelah kita aplikasikan clear ini kita diamkan sekitaran 1 malam, baru besoknya kita amplas lagi. Wah, memang kalau untuk proses grafis, airbrush ataupun glitter itu memang melibatkan bahan yang over. Makanya jangan salahkan kalau nilai untuk customer untuk membayarnya itu sedikit mahal, ya jangan disalahkan di situ gitu ya. Jadi ya maklum aja. Karena kalau kita kerjain hal-hal seperti ini yang bersifat ada grafisnya, ada airbrushnya, ketika kita asal-asalan juga kalau di luar sana nanti dipegang orang, loh Mas kok kasar gini, siapa yang bikin? Nah itu nanti juga akan mempengaruhi nama kita atau nama bengkel kita. Jadi kalau bisa ya dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, untuk pengekliran kita selesai sampai di sini. Nanti kita setelah kering ini kita akan lihat hasilnya dan kita akan amplas ulang gitu ya, untuk melakukan meratakan grafik yang ada di media ini. Oke lor, setelah kering bisa dilihat sendiri untuk hasilnya seperti ini yang saya lihatkan ya. Dan jadi di sini kita akan amplas lagi menggunakan ukuran 800 sama. Untuk sesi pengamplasan tetap saya pakai dry sanding. Untuk hasilnya seperti ini lor, bisa dilihat sendiri ya. Nah, oke. Untuk mirror effect dan glossy juga dapat. Tapi masalahnya di sini kita butuh untuk meratakan motif airbrushnya ini. Jadi tetap mau nggak mau saya tetap akan amplas lagi untuk meratakan. Nanti kita akan lakukan clear coat lagi. Oke. Jadi untuk hal pertama yang kita perhatikan tadi yang seperti yang saya bilang, bahwasanya kalau kita mainnya suka mode flow coat, terus clear ulang ataupun clear di atas clear, itu ya thickness, ketebalan itu harus diperhatikan. Teman-teman jangan asal nge-clear, jangan asal ngunci. Misalnya tak clear asal-asalan aja lah, tak clear nanti di clear lagi, besoknya di clear. Nah itu biasanya teman-teman terkecohnya di situ, bahwasanya film yang ada pada media ataupun clear coat yang nempel pada media itu terlalu tipis. Nanti kalau kita amplas ya jadinya jebol. Nah jebol itulah bisa jadi mengakibatkan keriting. Terus untuk pemilihan grade amplas, teman-teman kalau mau ngamplas clear itu mulai dari ukuran 800 naik 1000 gitu ya, ataupun naik ke 1500 lagi itu juga nggak jadi masalah. Yang penting jangan di bawah 800.
Ataupun kalau teman-teman ragu nih, pakai langsung ke 1000 juga nggak jadi masalah. Kalau misalnya teman-teman memang suka main mode flow code gitu ya, jadi nggak bisa nge-clear secara langsung ataupun nge-clear sekali jadi. Kalau saya pribadi, kalau misalnya chat ini polos, ya mungkin saya nge-clear sekali jadi aja. Mas nanti nggak bisa ngeplet mas, mas nanti nggak bisa lurus mas, mas nanti glossinya kurang mas, atau nanti bisa jadi jerukannya gede-gede mas. Nah jadi teman-teman, istilah flat saya kasih tahu ya. Jadi flat yang benar-benar flat itu sebenarnya teman-teman ya memang harus mau nggak mau dikikis jerukannya terus dipoles, itu baru bisa yang namanya ngeflat bener-bener ngeflat ya. Tapi kalau saya bahwasanya flat ideal itu ya jerukan yang relatif halus gitu ya, jadi hasil pengekliran itu tidak menimbulkan jerukan yang gede-gede. Beda lagi kalau kita main istilah kata di media-media mobil ataupun media-media yang berbicara OM ataupun Orian, itu beda lagi. Jadi di sana memang dibutuhkan semacam tekstur jerukan itu harus, karena kalau misalnya kita ngecat mobil terus kita nggak memperhatikan OM atau orinya, itu akan terlihat lucu gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang pemain motoran itu biasanya kalau nge-clear pengennya yang hasilnya yang maksimal, yang dipandang mata itu jerukannya nggak gede-gede. Jadi untuk trik untuk mendapatkan clear coat yang ideal itu bahwasanya gini nih teman-teman ya. Teman-teman jangan lagi main mode sawur-sawur ataupun mode tipis dulu jeda. Jangan. Kalau teman-teman pengen tahu nih perform dari clear coat, ya tembak aja langsung jebret secara merata. Supaya apa? Kalau teman-teman nanti modenya tipis-tipis, tembak lagi tipis-tipis, itu nanti malah mengganggu sesi flow time daripada clear coat. Karena kalau clear coat semakin tipis, itu flow time-nya juga semakin akan singkat. Tapi kalau clear coat itu untuk ketebalannya diperhatikan, maka sesi flow time-nya juga akan sedikit rada panjang. Jadi ngelumernya clear coat itu akan lebih bisa menata dirinya. Jadi kalau misalnya nge-clear 3 layer jebret tanpa jeda gitu, itu nanti kalau kita diamkan, kalau misalnya pertama kita lihat jerukannya gede-gede, nggak usah panik, jangan ditambahi lagi. Wah jerukannya gede-gede, tambahi lagi, jerukannya gede-gede, tambahi lagi. Nah kita akhirnya meler. Tapi kalau teman-teman nggak usah panik, misalnya jerukannya gede-gede, ya udah diamin aja, biarkan clear itu memasuki sesi flow time. Jadi biarkan dia ngelumer sendiri, nanti dia akan nata dirinya sendiri gitu. Untuk jarak teman-teman kalau bisa jangan terlalu jauh, karena kalau jarak terlalu jauh nanti akan mendapatkan droplet yang relatif cukup besar dan kering. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin tembakan yang ideal, misalnya sekali jadi tanpa pengen dipoles, tanpa pengen diblokot, ya jaraknya itu mainnya jangan terlalu jauh. Terus ritme speed daripada ayunan tangan itu jangan terlalu pelan, karena kalau terlalu pelan takutnya gini, jarak yang dekat terlalu pelan nanti ada penebalan di bagian-bagian media yang mungkin penebalan cairannya itu over, nanti juga akan mengakibatkan meler, terus buih ataupun hal lainnya. Jadi kalau bisa nge-clear itu misalnya dari titik A ke titik B, titik A ke titik B. Jadi rapi. Kita bisa tahu ini untuk tingkat film mana tebal mana tipis kita tahu. Karena kalau teman-teman loncat sana loncat sini, nanti kita nggak tahu nih mana yang tebal, mana yang tipis, tembak lagi, mana yang tebal ini, mana kok ini kok masih kelihatan kayak kering, tembak lagi. Nanti akhirnya teman-teman terkecoh di situ dan gagal pengekliran, akhirnya melokot, akhirnya ngulang gitu ya. Oke, untuk pengekliran di sini kita stop dan nanti kita akan lihat hasilnya. Oke ya lur ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kalau kita pengen mainnya mode flow code ataupun kebutuhan flow code untuk meratakan grafis airbrush ataupun grafis biasa yang melibatkan
masking tape, berarti kan dia harus dibikin halus ya, karena kalau nggak dibikin halus nanti diraba itu kasar. Nah, gimana caranya ketika kita melakukan flow coat itu bisa aman, nggak ada kendala apa-apa, keriting ya, yang ditakuti sama teman-teman itu keriting biasanya. Keriting terjadi itu apabila kita tidak memperhatikan lapisan ataupun thickness yang saat pada kita pengaplikasikan pertama gitu ya. Jadi kalau pengen melakukan mode flow coat berarti lapisan pertama kita perhatikan, jangan asal main clear kunci tipis nanti diamplas otomatis kan jebol ya. Nah itu yang akan mengakibatkan keriting. Terus apakah bisa mas kalau misalnya clear A tapi kita flow coat dengan clear B, ya itu nggak jadi masalah, beda brand pun nggak jadi masalah. Oke, dan inilah teman-teman kalau pengen tahu hasilnya, bahwasanya untuk kemarin kita lakukan aplikasi dan hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya, dan di sini nggak ada yang namanya keriting, di bagian-bagian grafis pun aman, dan ini sudah kering ya. Oke, untuk clear coatnya kita pakai 2010 kemarin. Oke, informasinya dari saya itu aja, semoga bermanfaat buat teman-temanku semua ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau pengen tanya ya tanya aja, kalau nggak pengen tanya ya pura-pura tanya, nggak apa-apa. Oke, saya pamit undur diri, thank you for watching. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman. See you.